Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG hari ini dan beberapa sektor komoditas saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, sentimen dari pemotongan suku bunga Amerika tadi malam itu 0,5 basis point dan juga BI rate itu dipangkas 0,25 ke 6%. Itu IHSG bergerak di harga 7.905, kembali all time high hari ini, dan transaksi ada di 14,7 triliun. Sangat besar ya, karena hari ini brand grupnya Pak PP, terus Big Bang, Rebound, beberapa sektor lainnya juga, dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kemana nih? Karena banyak yang bilang IHSG ini kemungkinan besar akan kebagian atau dapat inflow karena pemotongan suku bunga Amerika tuh tinggi ya, 0,5%. Jadi kemungkinan besar emerging market itu mendapatkan inflow. Tapi Bapak Ibu juga harus lihat ya, kita ya semua berharap terus naik. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau beli ya saham-saham Big Bang atau saham-saham Big Cap yang sudah rally tinggi, ya harus siap dengan resiko. Itu aja. Kalau saya saat ini sudah mulai jaga-jaga dengan trailing stop karena kemungkinan besar IHSG tetap kepentok ya, kemungkinan, tapi ini disclaimer, besok itu masih naik tapi bisa terbatas. Kita lihat apakah tembus 8.000 baru koreksi, tapi gambarannya masih sama. Level psikologis IHSG itu nanti 7.700 sampai 7.750, turun dari itu siap-siap swing low apapun ceritanya ya. Yang pastinya kalau dia jebol 7.700 itu ya swing low dulu ke bawah ya, karena Bapak Ibu ya kita berpikirlah secara logika ya. Ini lihat dia naik tinggi turun, naik tinggi turun ya, ini pasti nggak pasti, cuman kita nggak tahu apakah di akhir September ini atau awal Oktober atau pertengahan Oktober, tapi pasti ada koreksinya. Kalau dia naik cepet itu ya pasti cepat juga dia ada potensi swing low. Tapi gambaran saya masih sama. Kalaupun ada swing low itu maksimal 7.400. Kalau misalnya dia masih bisa naik seminggu ke depan, besok hari terakhir ya 8.000 lebih, ya bisa jadi swing low-nya nanti di 7.500, 7.600. Tapi ya maksimal 7.400 untuk IHSG. Itu aja ya. Besok ya masih aja, pokoknya fokus saja Bapak Ibu ke portfolionya. Kalau masih profit, hold. Kalau dia mulai turun koreksi ya jagain di mana Bapak Ibu TP atau pasang trailing stop. Ya kita nggak bisa juga 100% benar menebak market arahnya kemana. Yang pastinya kita bisa memaintain saham yang kita pegang di portfolio. Itu aja untuk IHSG. Saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1.495 menguat 1,7%. Indi masih sideways ya. Mungkin besok bisa rebound. Kemungkinan besar rebound. Ya, tarikan sekali lagi, mudah-mudahan lebih ya. Ya semua berharap lebih. Ya 1.600 itu kalaupun bisa. Dan masih sama gambaran saya, kalaupun turun ya nggak lebih dari 1.100, mungkin 1.200-an aja arah Indi. Tetap akhir tahun ya tetap tembus, akan bergerak di atas 1.600. Tinggal di mana kita lihat atau belinya saat dia membentuk swing low. Indi. Lanjut. Adro yang ditutup di harga 3.660 menguat 0,27%. Langsung saja ke tekniknya. Adro bertahan ya. Tadi juga saya itu lagi memperhatikan Adro. Saya tuh mau beli di agak bawah. Tadi kan sempat jebol 3.600. Nah saya mau nawar tuh mepet 3.500-an. Ternyata dia cuman sampai 3.580 ya. Terus naik ya, ini memang area beli 3.600, 3.580 itu area beli. Tapi karena kemarin saya lihat ada koreksi yang cukup mengganggu pergerakan menurut saya, karena candlenya beli single pink, saya mau nawar di bawah. Siapa tahu dibuang dulu ke bawah baru ditarik naik agak tinggi. Nah itu tadi saya juga sudah infokan di grup. Kita lihat nanti sore hari dekat-dekat tutupan kalau dia koreksi. Ternyata di jam berapa tadi, jam 15.30-an atau 15.15 itu udah tiba-tiba naik rebound. Udahlah nanti aja saya bilang. Takutnya ya besok tiba-tiba banting kan sayang. Lihat besok lah gimana, melihat respon Adro dulu. Tapi Adro harusnya mestinya masih bisa sideways. Jadi kemungkinan besar kalau nanti malam Newcastle call-nya menguat, Adro rebound. Tetap akan menguji area 3.000
800, 3.900, 4.000 itu. Ya, kita lihat aja besok. Adro. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1.360 menguat 2,64%. Langsung saja ke tariknya ADMR. Nah, ini yang nggak ganggu psikologis. Kenapa saya bilang nggak ganggu psikologis? Setelah dia menembus 1.300, dia bertahan. Ya, yang pasti keganggu psikologisnya tuh kalau beli harga 1.300, 1.340 atau beli harga atas ini. Kan pas dia naik turun. Tapi Bapak Ibu kan yang penting tuh punya plan. Gimana punya plan ya? Kalau dia gagal bertahan atas 1.300, kalau mau stop loss ya pertimbangkan stop loss, berarti gagal. Ternyata hari ini ditarik naik dengan volume besar dan tembus EMA 200-nya. EMA CD juga bagus mengarah ke atas, jadi masih bisa naik. Kemungkinan besar masih bisa naik lagi. Ya 1.400 arahnya. Kita lihat nanti. Besok dan minggu depan. ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga 2.780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya PTBA. Ada potensi besok rebound, tapi kemungkinan besar nggak terlalu tinggi karena hari ini doji. Ya kalau dikasih 2.850 tuh udah cukup bagus 2%-an ya. Tapi ini disclaimer, supportnya jauh loh. 2.700, 2.650, EMA 200 ini support kuatnya. Yang harus dijaga tren jangka pendeknya. Itu aja untuk PTBA. Tergantung Bapak Ibu lah kalau beli harga sekarang ya. Tapi gimana untuk sampai akhir tahun? Tetap pandangan saya akhir tahun bergerak di atas 2.800 PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 26.000 menguat 0,28%. ITMG ada potensi rebound besok ya. Risknya kecil tuh 2% aja jebol buang. Udah besok koreksi buang. Itu aja. Lihat Bapak Ibu perhatikan volume hari ini meningkat. Mestinya besok bisa ada rebound. Kalau bisa nutup gap tuh wah syukur. Bagus tuh ya. Kita lihat besok dan minggu depan. Yang penting nih EMA 200 ini bisa jadi sandaran. Nggak perlu jauh-jauh. 2% aja pertimbangkan stop loss. Targetnya nggak usah jauh-jauh juga. Tapi ini disclaimer, ini jangka pendek ya. Kalau Bapak Ibu mau hot ya, view saya masih sama seperti analisa sebelumnya. Dia sideways. Range-nya itu 23.500 support dan resistennya 28.500. Tapi kemungkinan besar besok dan Senin itu kalau market mendukung dia ada potensi rebound. Stop loss di 25.400. Target profit nutup gap nih aja 4%-an. Ya risk reward 1/2 lah. ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 26.625. Terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke tekniknya. UNTR bisa ada potensi mencoba rebound juga. Cuman supportnya agak jauh nih 26.000. Ya sama lah cut lossnya sekitar 2,5%. Kalau Bapak Ibu berminat. Kalau nggak pakai stop loss tinggal average down di 23 ribuan. Udah gitu aja ya. Tuh 2,7% lah. Target profit ya resistennya 27.500, 28.000 itu. Arah UNTR kalau rebound 1 minggu ke depan atau besok. Lanjut. DOIT yang ditutup di harga 755 menguat 2,02%. Langsung saja ke tekniknya. DOIT di pucuk juga ada potensi mencoba rebound dan akan menguji. Ini sudah breakout ya. Dia akan menguji resistennya 800. Kemungkinan besar bisa sampai gak? Ada peluang sampai. Tapi ini disclaimer untuk DOIT. Itu aja. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 1.355 menguat 1,1%. Harum sepertinya menarik juga. Nah, Harum ada tarikan. Kemungkinan besar besok ada tarikan. Disclaimer ini kalau pandangan saya, kalau harga batubara menguat nanti malam dia ditarik naik. Ya, 1.400 arah untuk Harum. Jadi seperti itu aja ya. Harum saat ini support kuatnya 1.300. Itu harus dijaga. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Peluang besar rebound nggak? Iya, peluang besar lebih condong rebound. Disclaimer ya, dianalisa kembali untuk Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 4.650 terkoreksi 1,06%. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, BSSR ke bawah ya. Besok bisa rebound nggak? Ada peluang rebound tetap 44.600. Turun 2%, buang aja dulu. Kalau mau buang, kalau mau average down ya tinggal di 4.400 dan maksimal 4.200. Kalau ke 4.000 sepertinya enggak. Udah enggak ke 4.000. Maksimal 4.200 kalau ada koreksi yang cukup dalam. Itu menarik gak? Menarik masih untuk BSSR. BSSR ini kemungkinan besar koreksi ABC. Setelah itu sideways, habis itu rebound lagi. Targetnya 5.000 tetap tahun ini lewat. Mudah-mudahan ya BSSR. Lanjut
ABMM yang ditutup di harga 4.300 terkoreksi 0,23%. Langsung saja ke tekniknya, ABMM cukup bagus. Koreksi biasa, volume juga sangat tipis. Nggak nyampe setengah volume dia rebound kemarin. Jadi kemana dia besok? Rebound. Targetnya ya 2%-an lah dikasih lah. Mudah-mudahan ya 2% sampai 2,5%. Risknya tapi jauh ya. Supportnya itu di 4.000. Tergantung Bapak Ibu kalau minat berharga sekarang. Untuk tren jangka menengah bagus nggak? Masih bagus nih. Maksimal turun 3.800 itu maksimal. Dah ambil. Baling koreksi ABC. Siap-siap mantul di 3.600, 3.800 itu. Kalaupun Bapak Ibu simpen sampai akhir tahun, menurut saya menarik untuk ABMM saat ini. Lanjut, ada Bian yang ditutup di harga 16.525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, Bian besok bisa ada tarikan. Ya mudah-mudahan lah rebound ya untuk Bian. Kalau saat ini ya sudah cukup dalam juga koreksinya. Siapa tahu seminggu ke depan bisa sideways saham-saham batubara dan Bian bisa ke 17.500. Pokoknya kalau dia membuat low baru tutup di bawah 16.400 ya udah pejam mata, buang aja. Risknya mungkin 2%-an. Saat ini udah gitu aja Bian. Sebenarnya di bawah 16.800 itu tanda-tanda lemah, tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi lah. 16.500 turun dari itu ya udah gagal Bian. Lanjut, Toba yang ditutup menguat luar biasa 8,3% harga 585. Toba langsung saja ke tekniknya, Toba luar biasa juga nih ditarik naik ya 550 rebound lagi. Jadi kemana arah Toba? Kalau melihat historinya ini ya 600 640 itulah kita lihat nanti ya untuk Toba. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau di grup Burnet Trader tuh udah beli dari bawah. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, setelah dibeli itu nggak ada ganggu psikologis. Kenapa nggak ada ganggu psikologis? Dia naik terus dan nggak pernah jebol support. Selalu mempertahankan area sideways-nya. Dia naiknya ke 420 tapi bertahan di atas 360. Sideways naik. Itu sideways naik. Jadi nggak ada ganggu psikologis. Yang seperti ini ya enak di follow the trend. Itu untuk Toba ya, masih menarik Toba. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa koreksi? Kalau misalnya ya disclaimer, kalau ke 400 sih sepertinya terlalu dalam ya. Coba hitung. 400 sepertinya enggak ya. 480 ya mungkin. Nah ini ditarik ya. Nah ini arah koreksinya 520 480 ya. Kalau ke 400 terlalu dalam. Kita lihat nanti. Kalau saya lebih memilih wait and see kalau belum punya barang. Jangan dipaksa lah ya. Semua orang pengen profit ya. Cuman banyak mungkin 90% nggak siap dengan loss atau stop loss. Resikonya besar kalau beli Toba sekarang. Kalau resikonya besar terus, kapan dong belinya? Ya tunggu swing loh. Gimana kalau naik terus? Nah, kalau seperti itu ya silahkan aja kalau Bapak Ibu yakin ya. Karena kita nggak bisa juga menebak pas ya. Kita lebih memilih gimana mengendalikan atau meminimalisir resiko dulu. Semua pengen tiap hari bisa profit ya. Sekali beli saham profit, beli profit. Ya kalau semudah itu ya nggak ada orang yang mau kerja kan. Ya market nih paling mengganggu psikologis itu ya. Jadi seperti itu. Toba saham terakhir KKGI yang ditutup menguat 0,84% ke harga 595. KKGI kita lihat besok kalau dia tembus bagus, tapi kalau besok ada candle bearish angle pink tutup di bawah 580 sangat peluang ke 540 550. Tapi bisa jadi sideways. Kalaupun koreksi dalam, kalau pandangan saya ya 45 terlalu dalam juga. Kalau ke 450 coba hitung dulu ya. Oh bisa 450. Kalau 2% sangat mungkin. Jadi itulah maksimalnya ya, MA200-nya sandaran KKGI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.